Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairani, NPM 25120032. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma, Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai email marketing. Pertama itu kita akan membahas apa itu email marketing. Nah, email marketing itu merupakan strategi bisnis menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan melalui media sosial. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk menyampaikan berbagai jenis konten, mulai dari informasi produk terbaru, promosi, hingga konten edukatif yang relevan. Dengan mengirimkan email secara berkala, bisnis bisa menjalin kedekatan dengan audiens. Dalam waktu bersamaan, bisnis juga memperkuat kesadaran merek serta mendorong terjadinya konversi dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara kerja email marketing. Oke, proses kerja email marketing dimulai dengan mengumpulkan data pelanggan secara legal dan etis, misalnya melalui formulir pendaftaran di website, secara offline, atau program giveaway. Pada tahap ini, penting memastikan bahwa data yang dikumpulkan mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat UU PDP untuk menjaga privasi konsumen. Nah, setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan segmentasi audiens. Segmentasi ini dapat didasarkan pada demografi atau seperti usia atau lokasi, maupun perilaku atau seperti riwayat pembelian atau aktivitas klik. Oke, kita masuk ke manfaat email marketing. Email marketing bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga aset strategis yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis dari berbagai sisi. Berikut adalah manfaat email pemasaran yang dapat langsung dirasakan oleh pelaku usaha. Yang pertama itu dapat membantu pelanggan mengetahui produk atau penawaran terbaru. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, menjaga keterlibatan pelanggan. Yang keempat, membangun hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan atau konversi. Kita masuk ke jenis email marketing. Yang pertama itu ada jenis survei email. Survei email adalah email yang dikirim kepada pelanggan atau audiens dengan tujuan mengumpulkan data dan umpan balik melalui survei. Biasanya, email ini berisi tautan yang mengarahkan penerima ke form survei yang telah kamu siapkan. Data yang kamu peroleh dari survei ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan produk, mengembangkan layanan, hingga evaluasi kampanye marketing. Nah, jenis yang kedua itu ada promotion email. Jenis email yang paling umum digunakan untuk memperkenalkan promo, diskon, flash sale, atau peluncuran produk baru. Biasanya dikirim massal ke seluruh audiens dengan tujuan menciptakan urgensi atau FOMO yang mendorong penjualan atau meningkatkan traffic ke website atau toko online. Selanjutnya ada email konfirmasi. Merupakan dikirim secara otomatis setelah pelanggan melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar, memesan produk, atau mengisi formulir. Email ini memberikan kepastian dan transparansi kepada pelanggan mengenai aktivitas yang mereka lakukan berhasil dan bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Yang keempat, email sambutan atau disebut welcome email. Jenis email ini akan dikirimkan secara otomatis ketika seseorang pertama kali mendaftar ke newsletter, menggunakan aplikasi tertentu, atau membuat akun. Hal ini diharapkan dapat memperkenalkan brand dan mendorong tindakan selanjutnya. Yang kelima ada email newsletter. Ini merupakan email yang dikirim secara rutin, biasanya mingguan atau bulanan. Untuk memberikan informasi terbaru seputar bisnis, newsletter bisa berisi produk baru, konten edukatif, artikel blog, atau berita perusahaan untuk menjaga keterlibatan pelanggan dan meningkatkan traffic ke website. Yang
Yang keenam ada email nurturing leads. Merupakan rangkaian email yang ditujukan untuk audiens yang tertarik, tetapi belum melakukan pembelian. Email ini bertujuan mengedukasi, memberikan bukti sosial atau testimoni, dan mendorong konversi. Dengan demikian, akan terbangun minat pelanggan secara bertahap melalui solusi atau produk yang relevan. Yang ketujuh ada email undangan atau sering disebut invite email. Digunakan untuk menginformasikan acara penting seperti peluncuran produk, webinar, workshop, atau event khusus. Hal ini bertujuan meningkatkan partisipasi dalam acara bisnis dan membangun excitement dan eksklusivitas. Nah, yang ke-8 ada email musiman atau disebut season email. Biasanya dikirim saat momen tertentu seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Valentine, atau Hari Pelanggan Nasional. Email ini sering mengandung ucapan, promosi, atau campaign tematik dengan tujuan meningkatkan penjualan musiman. Pendekatan ini juga menunjukkan kepedulian brand terhadap budaya dan perayaan lokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan strategi email marketing. Agar email marketing dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa strateginya. Yang pertama itu berikan saran yang disesuaikan. Membuat pelanggan merasa dipahami bisa jadi senjata ampuh. Anda dapat mengirimkan rekomendasi produk atau layanan berdasarkan perilaku mereka. Yang kedua, gunakan segmentasi untuk pesan yang lebih tepat sasaran. Alih-alih mengirimkan pesan massal yang sama ke seluruh daftar kontak, cobalah membagi audiens ke dalam kelompok yang lebih spesifik, misalnya berdasarkan lokasi, ketertarikan, atau kebiasaan pembeli. Yang ketiga, gunakan CTA yang mendorong aksi. Tombol call to action atau sering disebut CTA adalah elemen penting dalam email marketing. Buatlah CTA yang kuat, mudah dilihat, dan mengunggah pembaca untuk melakukan tindakan. Yang keempat, bangun urgensi. Pelanggan cenderung mengambil keputusan lebih cepat ketika mereka merasa peluang akan segera hilang. Gunakan kalimat seperti promo berakhir hari ini atau stok terbatas untuk memicu aksi cepat. Namun, pastikan klaim Anda nyata dan tidak berlebihan, karena kepercayaan pelanggan adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Yang kelima, tampilkan produk Anda secara visual. Email bukan hanya tentang teks. Sertakan visual menarik dari produk Anda lengkap dengan harga, fitur utama, dan tautan langsung menuju halaman pembelian. Bahkan Anda bisa memanfaatkan FAQ singkat untuk mengantisipasi pertanyaan umum pelanggan. Sekian dari materi presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.